Pemirsa, untuk pertama kali dalam sejarah perayaan upacara kemerdekaan Republik diadakan di dua tempat di Jakarta dan IKN. Warga antusias mengiringi pemberangkatan duplikat bendera pusaka dan juga teks proklamasi. Untuk membahas terkait dengan sejarah ini, kita akan langsung bergabung dengan sejarawan dan juga Dewan Pakar Komite Memori Kolektif Bangsa Arsip Nasional Republik Indonesia. Ada Kang Asep Kambali. Selamat sore Kang Asep, apa kabar? Selamat sore, Mas Aldi. Oke, ini langsung Alhamdulillah baik. saja momen bersejarah nampaknya untuk Indonesia di HUT ke-79 RI kali ini. Apa yang bisa Anda lihat dari konvoi bendera pusaka pemindahannya dari Jakarta ke IKN? Apa yang harus dicermati dan juga dipahami oleh masyarakat? Ya, ada beberapa hal yang memang sejatinya dalam proses merayakan kemerdekaan itu adalah kita harus flashback ya, kembali menggali, mempelajari, menggali sejarah. Jadi mempelajari sejarah dan menggali nilai dari sejarah itu sendiri. Nah, kalau boleh jujur, kirab ini sebenarnya tidak ada dalam sejarah. Jadi kirab ini adalah ritual atau prosesi yang baru. Justru saya mengatakan ini bukan sejarah, tapi ini adalah proses penciptaan sejarah. Jadi Oke. Pak Jokowi dengan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN, ini adalah proses penciptaan sejarah. Jadi Pak Jokowi adalah history maker dan ritualnya ini adalah bagaimana kita menciptakan satu prosesi yang akan menjadi sejarah di masa depan gitu. Nah, yang menarik adalah bahwa pemindahan bendera pusaka dan teks proklamasi dari Monas ke IKN ini adalah catatan sejarah tersendiri untuk masa depan, tetapi juga perlu dicermati beberapa hal, misalnya bahwa Monas itu sendiri memiliki nilai sebagai perekat daripada bangsa Indonesia, dan satu hal yang belum tercapai adalah bahwa sebenarnya saat ini kita selalu melihat Monas adalah identik dengan Jakarta. Monas adalah milik DKI Jakarta. Nah, ini yang salah kaprah. Menurut pendiri bangsa Bung Karno, Monas ini adalah milik bangsa. Oleh sebab itu, sejatinya memang Monas dikelola oleh seluruh bangsa Indonesia. Ada perwakilan kabupaten kota, itu mimpinya Bung Karno, disimpan di Monas. Nah, kemudian juga orang selalu mengira bahwa ideolog atau inisiator daripada Monas adalah Bung Karno. Salah kaprah. Jadi yang mendesain itu adalah Bung Karno bersama Sudarsono dan Silaban, tetapi yang menginisiasi berdirinya Tugu Nasional atau TUNAS dulu adalah Sarwoko Martokusumo. Nah, beliaulah yang kemudian ditunjuk oleh Bung Karno jadi ketua panitia pembangunan Tugu Nasional yang tahun 61 berubah namanya menjadi Monumen Nasional. Nah, Bung Karno tahun 61 mengisyaratkan dengan SK Presiden bahwa bendera pusaka harus disimpan di Monas, yang sampai hari ini belum terlaksana ya. Selama ini kita menyimpan bendera itu di Istana Merdeka, ketika akan dikirap dan ini kirap ini kan sejarahnya diciptakan oleh Pak Jokowi ini, Presiden Indonesia yang 2 periode Iya, ini. betul. Beliaulah yang memulai kirap bendera pusaka dari Monas ke Istana Merdeka gitu kan. Nah, ini proses pembuatan sejarah. Sebelumnya tidak ada tuh kirap-kirap seperti ini, dan memang karena alasan keamanan ya, keselamatan daripada bendera pusaka dan teks proklamasi, maka tidak disimpan di Monas karena ruang perenungan ya yang menjadi ruang kemerdekaan itu Oke. sejatinya memang menyimpan bendera pusaka itu sendiri begitu. Iya, Kang Asep, pemaknaan pengejawantahan ya dari pemindahan bendera kirap itu sendiri Mhm, dari Monas kemudian ke Istana Garuda di mhm. IKN, begitu kan, bendera pusaka yang sakral menyimpan banyak sejarah Ya, bangsa dikibarkan bertahun-tahun setiap hari kemerdekaan Indonesia. Apa yang harus masyarakat ini tanamkan ataupun pahami dari bendera pusaka yang dipindahkan ini dari Monas kemudian ke Istana Garuda di sana untuk upacara HUT ke-79 ya, RI? Mas Aldi, betul bahwa ini adalah momentum bersejarah. Artinya ini adalah proses penciptaan sejarah dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Nah, yang harus kita cermati, pahami bahwa ini tidak bisa kita maknai hanya IKN dan Jakarta. Ini harus kita maknai seluruh bangsa dan IKN. Artinya dulu Pak Jokowi ketika pencanangan ibu IKN gitu ya di Istana Garuda sana, di titik nolnya Pak Jokowi menanamkan ya tanah dan air dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Itu kan satu simbol bahwa IKN adalah milik bangsa, tidak hanya milik Kalimantan Timur, tapi milik bangsa. Nah,
kirap bendera ini sejatinya memang diikuti oleh seluruh bangsa, tapi kelihatannya nih hanya Jakarta dan IKN gitu ya. IKN. Jadi tidak representatif. Makanya masukan saya nih, saya perhatikan dari awal, semestinya nih eh, bendera pusaka dan teks proklamasi ini ditambahkan dengan gambar daripada Bung Karno dan Bung Hatta, karena beliaulah atas nama bangsa Indonesia dulu memproklamasikan negara ini, bangsa ini, begitu ya. Jadi dilengkapi dengan Soekarno dan Hatta gitu, dan Soekarno Hatta jangan disatukan, harus dipisah, karena anak muda sekarang Gen Z ini melihat anak Soekarno Hatta ini seolah-olah satu orang gitu, padahal dua orang. Nah, ini harus dicermati juga Oke. gitu ya. Jadi ada Bung Karno, Bung Hatta, kemudian ada proklamasi, ada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, dan ada bendera gitu ya. Ini lengkap ini. Nah, dimaknainya adalah bahwa kirab ini sejatinya nanti di tahun depan gitu ya, karena Jadi memang ini penciptaan sejarah diikuti ya. oleh berbagai bangsa, Mas Aldi, Aha. gitu ya. Jadi dari Aceh sampai Papua ikut kirab tuh, ya. Oke. Ada baju adat, ada mobil hias, ada teatrikal, ada musik, dan jadi ramai ini dari Monas sampai Halim ini jalan kaki saja Mungkin untuk berjam-jam, hemat apa budget itu juga justru. kali ya Kang Asep. Mungkin agar anggarannya Kenapa, tidak kenapa? terlalu mungkin agar anggarannya tidak terlalu membengkak juga begitu. Mungkin Kang Asep, ini terakhir saja. Ini nanti akan ada dilaksanakan di 2 tempat, Istana Merdeka Jakarta, kemudian juga Istana Garuda di IKN untuk perayaan kemerdekaan HUT ke-79 RI. Anda melihatnya ini bagaimana? Apakah ini akan mengurangi esensi dari perayaan kemerdekaan itu sendiri, atau justru akan semakin memeriahkan suasana pemindahan ibu kota ini? Ya, saya kira memang keseimbangan kosmos ya, kosmologi kebangsaan kita ini memang kita harus melihat bahwa ada pertimbangan ekologis, ada pertimbangan geologis, ya ada pertimbangan sosial, termasuk historis, politis, dan lain sebagainya. Pemindahan ibu kota itu kan sesuatu yang wajar, dan maka kemudian ada konsekuensi ketika kita merayakan kemerdekaan yang harus dipusatkan di istana kepresidenan di ibu kota yang baru, itu tidak masalah. Justru kita menciptakan satu sejarah yang baru. Nah, artinya prosesi ini harus sustainable, Mas, harus berkelanjutan. Maka Monas ya, sebagai perlambang yang dulu didesain oleh Bung Karno, perlambang simbol perjuangan sepanjang hayat, artinya Monas desain berusia bahkan 1000 tahun menurut Bung Karno, itu kekuatannya, dan maka oleh sebab itu perjuangan kita harus tanpa henti, harus setinggi, bahkan lebih tinggi dari Monas, dan menyala seperti lidah api, bara yang tak kunjung padam gitu. Nah, artinya konsekuensinya adalah bahwa kita harus melihat ini satu prosesi sejarah yang akan diciptakan di masa depan. Nah, saya mengusulkan kirab ini harus dilanjutkan. Artinya bendera pusaka setelah sampai di IKN dikibarkan, kemudian nanti diturunkan, harus dibawa balik lagi ke Jakarta, ke Monas, karena perintah pendiri bangsa harus disimpan di Monas. Jadi tahun depan dikirab lagi, seperti itu ya. Artinya Baik. maknanya adalah bahwa ada hubungan sejarah ya antara IKN dan Jakarta gitu, dan Jakarta sebagai cikal bakal tempat dideklarasikannya, diproklamasikannya bangsa dan negara Indonesia gitu. Baik, Jadi Kang tidak terputus Asep sejarahnya. kembali, semoga ini kirap yang dilakukan pada hari ini dan juga nanti upacara kemerdekaan benar-benar bisa membawa energi yang baik begitu, transfer energi dari ibu kota Jakarta Amin. kemudian ke IKN, dan juga masyarakat bisa dengan sukacita gegap gempita ya nanti merayakan kemerdekaan di 2 Betul. tempat, Jakarta dan juga IKN. Terima kasih Kang Asep kembali, sejarah Merdeka, Mas Aldi. Merdeka sudah Terima kasih. bergabung bersama kami. Selamat sore Kang Asep.